Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semua semoga baik selalu ya dan selalu dijauhkan dari penyakit dan selalu diberi kesehatan. Ini di KAC lagi ada mobil Kia Visto ya, mobil yang udah berumur tapi tetap AC-nya berfungsi. Tapi ini lagi ada problem ya, gengs. Problemnya itu freonnya habis. Nah, ini lagi proses pencarian bocor. Nah, kalau freon habis itu berarti ada kebocoran ya, gengs. Apabila tidak ada kebocoran, biasanya freon itu kan bertahan bertahun-tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tentu dia akan kuat apabila tidak ada kebocoran. Nah, yang kadang-kadang orang itu tidak mau melakukan perawatan atau mencari bocor karena apa? Biayanya lumayan. Saya cari bocor biayanya sekian sekian kan lumayan tuh sama freon. Cenderung orang akan suka tambah freon. Nah, tambah freon sendiri itu untuk 1 kali pertama kali itu tambah itu masih good, masih oke, no problem, nggak apa-apa. Kedua kali jadi masalah, ketiga kali tambah masalah karena apa? Sistem liquidnya atau oil kompresor itu akan berkurang, gengs, karena ada kebocoran. Nah, minimal kalau emang belum ada anggaran itu harusnya di vakum oli atau penambahan oli ya, gengs. Itu nanti akan menjaga kompresor biar tidak noise atau sistem pelumasnya berkurang. Nah, ini dari tim kita lagi mencari kebocoran. Ini membongkar kompresor, kondensor, mau dicek semuanya karena kalau mencari bocor itu emang agak rumit, harus benar-benar tuntas ketemu. Ya, ini lagi proses pencarian. Dalamnya sih udah dibongkar untuk evaporatornya, iya. Untuk evaporator udah dibongkar. Cukup simpel. Kalau mobil dulu itu tidak ada kata bongkar dashboard. Kalau mobil sekarang ampun, hampir semuanya bongkar dashboard. Ya, ini sistem evaporatornya ya, gengs. Udah dicek and recheck lah, ternyata tidak ada kebocoran ini. Kondisinya masih mulus banget, gengs. Tapi nanti tetap akan kita cari sampai ketemu. Oke. Nanti kalau udah ketemu asal share ya, geng. Lanjut di video selanjutnya ya. Oke, siap. Setelah proses pembongkaran kompresor selesai, geng. Sekarang tinggal proses pengecekan. Ya, ini lagi dicek sama tim kita. Nah, itu udah dicek. Ini masalahnya di sini, gengs. Nah, ternyata dari seal body kompresor ini udah bocor atau kempes. Ini faktor usia pertama penyebabnya. Yang kedua, ada noise di kompresor, bisa jadi juga karena kekurangan oli panas. Nah, apabila panas otomatis ya namanya seal kit atau o-ring itu akan gepeng. Nah, oke. Apakah ini bisa diservis? Ya sangat bisa sekali. Nanti jatuhnya akan ganti servis kompresor ya, gengs. Servis kompresor, seal kitnya diganti, udah masalah teratasi ya. Oke, siap. Nanti kita servis dulu ya, geng ya. Ini lagi proses pemasangan kompresor ya, geng. Di servis, ganti seal kit atau seal bodinya karena keluhannya hanya freonnya bocor. Ternyata setelah dicek terjadi kebocoran di kompresor, akhirnya kita lakukan penggantian seal kit pada kompresornya. Ya, pasti ini, gengs, masalahnya langsung teratasi. Berarti, geng, ya kesimpulannya, apabila AC mobil Anda tidak dingin, segera lakukan pemeriksaan di bengkel. Takutnya apa? Ya kalau dingin masalah kabelnya putus atau sikringnya putus atau relaynya ada yang mati, itu masih aman. Tapi kalau nggak dingin gara-gara hanya kurang freon, nah itu yang tidak aman, guys. Nanti akan terjadi masalah di kompresornya karena kompresor ini kategori jantungnya AC, geng. Makanya kita harus benar-benar rajin untuk merawatnya, utama memperhatikan olinya. Maka dari kita itu kan suka menganjurkan setiap 30.000 kilo harus melakukan kontrol oli atau ganti oli kompresornya. 30.000 kilo itu kurang lebih 6 bulan atau males 6 bulan, kita ambil maksimal 1 tahun, tetap harus melakukan penggantian oli kompresor supaya kompresornya awet ya, gengs. Jantungnya awet, jadi pola makannya dijaga, gengs. Kompresor pun juga sama, dijaga, makanya biar awet. Nah, kalau tidak dijaga ya nanti lama-lama stroke, jebol segala macam. Wah, itu lebih serem lagi, guys, biayanya lebih besar.
Karena merawat itu lebih murah, geng. Cuman ganti oli aja berapa duit, nggak seberapa, cuma ratusan aja ya. Itu cara merawat kompresor ya, geng. Selalu perhatikan olinya. Berarti kita harus rutin mengontrol oli kompresor supaya jantungnya awet ya. Kompresor udah terpasang kembali ya, gengs. Kembali, kondisinya emang kotor karena ada kebocoran di mesin juga, oli mesinnya netes-netes. Tapi nanti kita akan bersihkan, geng, cuci, setim biar nanti kinclong. Nah, ini termasuk nanti juga kondensor akan kita cuci biar kinclong. Nah, ini sekarang proses pemasangan receiver dryer, geng. Nah, ini receiver dryernya juga kita ganti, ini receiver dryer. Nah, receiver dryer kalau ditanya rusak, ya ini nggak ada rusaknya, gengs. Cuma nanti akan mengganggu kinerja mesin atau kompresor AC-nya itu sendiri. Nah, filter receiver dryer ini fungsinya apa? Hampir sama dengan filter oli. Filter oli pada mesin mobil ya, gengs. Kalau filter oli pada mesin mobil itu setiap 15.000 kilo ganti. Itu anjurannya. Apakah itu rusak? Enggak, karena anjurannya seperti itu. Nah, di filter ini juga kalau ini maksimal dipakai 1 tahun, no problem, masih oke. Kalau mau lebih bagus lagi, per 6 bulan ganti filternya sama oli kompresornya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kalau semua udah terpasang, receiver dryer udah terpasang, kompresor terpasang, instalasi hose pipe-nya juga udah terpasang, untuk input ke dalamnya udah terpasang, blowernya, evaporator juga udah terpasang rapi, udah dicuci. Berarti ini pekerjaan udah mau rapi ya, geng. Sebentar lagi kurang lebih udah 85%. Nanti tinggal cek bocor, vakum oli, selesai, isi freon. Ya, sebentar lagi ini pekerjaan akan selesai. Proses pengisian freon ya, geng. Ya, pengisian freon. Sekarang lanjut proses fogging.